Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C? Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini, kita semuanya, kalian semuanya, berikut keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran pertama kelas 4. Semoga kita dapat mengikuti dengan baik. Untuk itu mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, Bapak akan menyampaikan sejarah Islam ini, yaitu tentang ketabahan dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan yaitu Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya Bapak akan menyampaikan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan yang terakhir yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, baiklah, yang pertama yaitu Nabi Muhammad mendakwakan Islam. Yang perlu kalian ketahui adalah dakwah Rasulullah itu dilakukan ada dua macam. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Sekarang pertanyaannya, kapan Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yaitu setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Insya Allah kalian semua hafal ya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian setelah diturunkan Al-Mudaththir ayat 1-7, tentunya mempunyai tujuan kenapa diturunkan surat tersebut, yaitu dengan tujuan agar Rasulullah memulai berdakwah. Anak-anakku semuanya, jadi Rasulullah mulai berdakwah itu sasarannya siapa? Yaitu karena masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sasaran dakwahnya yaitu kerabat dekatnya. Jadi kerabat dekat atau teman-teman dekatnya, maka dia itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. Di mana tempatnya? Yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Anak-anakku semuanya, dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3 tahun tersebut, apa hasilnya? Apakah semua orang kafir Quraisy mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Tidak. Nah, karena bersembunyi-sembunyi, maka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad kurang lebih hanya 12 orang. Yaitu diantaranya ya, yang Bapak sebutkan diantaranya di kalangan ibu-ibu ini, yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian di kalangan anak-anak ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian di kalangan orang dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengajak teman-temannya, diantaranya yaitu yang pertama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, dan lain-lain. Semuanya sebanyak 12 orang. Dan yang masuk pertama kali ke dalam ajaran agama Islam ini adalah disebut as-sabiqunal awwalun. Ya, Bapak ulangi lagi, orang yang pertama mengikuti ajaran Nabi Muhammad tersebut atau yang pertama masuk Islam tersebut disebut atau dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan tentang dakwah secara terang-terangan. Artinya apa? Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Kenapa? Apa tujuan diturunkan surat Al-Hijr? Yaitu agar Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Iya,
karena perintah untuk berdakwah secara terang-terangan ini, maka Rasulullah melakukan dakwah yaitu dengan cara mengundang pemimpin-pemimpin kaum Quraisy atau tokoh-tokoh kaum Quraisy, tokoh kaum pedagang dan sebagainya yang ada di kaum Quraisy untuk mengadakan pertemuan di jamuan makan. Dan disitulah Rasulullah menyampaikan dasar-dasar ajaran Islam, yang mana inti ajaran dakwah Islam yaitu agar kaum muslimin agar kaum Quraisy tidak melakukan penyembahan kepada berhala. Yang harus dilakukan adalah hanya menyembah kepada Tuhan satu, yaitu Allah. Kemudian berikutnya Rasulullah menyampaikan juga bahwa dalam ajaran Islam itu kita dilarang saling membunuh, saling menjelekkan, dan saling menfitnah dan sebagainya. Itulah yang barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam pertemuan jamuan makan karena mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Anak-anakku semuanya, kemudian setelah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, maka ternyata sebagian besar kaum kafir Quraisy menolaknya, tidak menerima ajaran Rasulullah tersebut. Sekarang apa sih faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad? Kenapa dia menolak? Yang pertama, dia menolak itu karena persaingan berebut kekuasaan. Artinya apa? Kalau kaum Quraisy ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti dia tunduk dan patuh kepada ajaran keluarga atau kelompok Bani Hashim. Maka dia nggak mau kekuasaan jatuh di tangan Bani Hashim. Itulah yang penyebab pertama dia nggak mau, karena berebut kekuasaan, takut kekuasaannya diambil oleh keluarga Bani Hashim. Yang kedua, karena takut hilangnya kasta. Anak-anakku semuanya, pada zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang itu memang zamannya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Artinya apa? Kehidupan manusia itu terkotak-kotak. Jadi kondisi penduduk pada saat itu terkotak-kotak, yaitu kelompok orang kaya, kelompok dermawan, kelompok raja, dan kemudian ada kelompok lagi yang paling bawah, yaitu kalau di kalangan Hindu atau Buddha itu kelompok Sudra. Jadi kelompok yang bisa diperlakukan semena-mena seperti pembantu dan sebagainya. Jadi itu dia takut kehilangan itu. Kalau kita ngikutin ajaran Islam, Islam itu kan tidak membedakan antara kelompok manusia dan kelompok yang lain. Kalau Islam itu mengajarkan bahwa manusia di mata Allah sama derajatnya. Yang bedakan hanya hanya ketakwaannya. Jadi nggak ada membedakan orang kaya miskin, dari kalangan bangsawan atau dari kalangan pembantu atau dari kalangan tukang sampah. Tidak ada kalau Islam. Semua sama. Yang bedakan hanya takwanya. Itu yang kedua yang menyebabkan dia menolak atau menentang dakwah Rasulullah. Yang ketiga yaitu takut akan hari berbangkit. Yang ketiga ini artinya apa? Kalau Islam itu akan mengajarkan bahwa setiap kehidupan itu ada hari akhir, yaitu hari berbangkit. Artinya di situ ada hari pembalasan. Siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan berupa surga. Siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan seperti neraka. Ini yang nggak mau dia. Jadi dia nggak mau ikutin, jadi dia nggak mau tahu. Pokoknya taunya apa yang dilakukan pada saat itu, itulah yang udah cocok. Artinya karena yang terjadi pada saat itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang, dialah yang jadi kuasa pada saat itu. Dia nggak mau ngikutin ajaran Rasulullah, yaitu percaya adanya hari berbangkit. Maka dia takut dengan adanya hari berbangkit. Yang berikutnya yaitu takut hilangnya perdagangan patung. Anak-anakku semuanya, pekerjaan orang-orang jahiliyah di waktu itu di Ka'bah adalah membuat patung.
Jadi orang ke Ka'bah itu bukan untuk menyembah Allah, tapi membuat patung dan disembah, dan patungnya dijual kepada orang-orang yang pergi haji pada saat itu. Sehingga kalau dia ngikutin ajaran Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah melarang untuk menyembah patung, menyembah berhala, maka otomatis patungnya akan tidak laku. Nah, inilah yang membuat dia menentang keras ajaran Rasulullah. Berikutnya yaitu larangan taklid kepada nenek moyang. Anak-anakku semuanya, orang kaum kafir jahiliyah itu memang dia sangat mempercayai nenek moyangnya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itulah yang dianggap paling benar. Sehingga pada saat Rasulullah melarang agar jangan ikutin ajaran yang diajarkan oleh nenek moyangnya, ikutilah ajaran Allah, mereka menentang. Dia nggak mau, bahkan menganggap bahwa ajaran Rasulullah itu ada ajaran agama baru, agama yang sesat, tidak perlu diikuti. Inilah mengapa orang-orang kafir menentang dakwah Rasulullah. Jadi 5 faktor inilah menyebabkan penentangan orang kafir terhadap ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada kaum kafir Quraisy. Mereka menentangnya. Nah, anakku semuanya, barangkali untuk materi yang pertama ini hanya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan yang paling penting, mudah-mudahan anak-anakku bisa menyerap apa yang Pak Mansur sampaikan baru saja. Setelah itu, anak-anak dipersilakan membuka lagi, yaitu Google Classroom. Di situ ada tugas, yaitu evaluasi. Kalian klik aja evaluasi. Di situ ada soal sebanyak 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan kalian semuanya ada kemudahan di situ. Demikianlah barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.